Education, Talking Education for Action. Nah, customer di rumah, setelah tadi sempat terhenti dan perbincangan ini yang semakin menarik, kita bakal lanjutin lagi nih. Jadi Mas, apa tips dan trik dari Mas Jati dalam membranding diri? Silakan. Oke, personal branding ya, lebih tepatnya ya. Jadi setiap orang di dunia ini sebenarnya mereka itu punya pengalaman yang cukup panjang, bertahun-tahun yang dia itu membentuk autentisitas dari dirinya sendiri. Original, autentik gitu ya. Nah sebenarnya personal branding itu mengekspresikan authenticity itu tadi ke khalayak publik gitu. Entah itu dengan rumusan yang seperti apa, yang jelas dia bukan tipu-tipu dari personalnya sendiri gitu. Jadi misalnya saya sebagai local brand aktivis nggak perlu saya melabeli diri sebagai polisi misalnya atau apa, itu kan nggak nyambung ya. Betul. Seperti Mas Dava sendiri udah lama misalnya jadi host. Dan ya nggak perlu jadi orang lain gitu. Orang bakal tahu kalau Mas Dava host, dan kalau misalnya Mas Dava dipanggil untuk mengisi acara dan menjadi host di sana, ya Mas Dava bisa karena itu expertise-nya yang udah bertahun-tahun seperti itu. Itu bisa dirumuskan sebenarnya ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mengekspresikan diri gitu. Begitu ya. Jadi tips dan triknya ternyata semudah itu ya, Mas. Semudah itu, nggak perlu dibuat-buat gitu. Nggak perlu kayak kalau sekarang ada flexing dan yang lain-lain, itu sebenarnya dia berperan role modeling jadi orang lain gitu. Terus biasanya menyesatkan karena dia biasanya menarik perhatian, terus memberikan janji-janji ya kan, pasti polanya seperti itu. Setelah memberikan janji-janji, dia menawarkan suatu bisa investasi bodong, binary option dan yang lainnya itu yang akhirnya merugikan orang lain. Jadi itu seperti beda, yang sedang hangat saat ini ya customer di rumah tentang afiliator dong Mas berarti tadi. Perbedaannya di situ. Betul. Jadi ternyata tips dan trik dari Mas Jati itu semudah itu guys. Juga bisa diterapkan ke semua kalangan dong Mas? Bisa diterapkan di semua kalangan. Kalau kita nggak nge-branding diri sendiri, nanti orang lain yang bakal nge-branding kita. Contohnya Pak RT itu nggak pernah nge-branding dirinya sebagai Pak RT, tapi kita udah tahu kan dia Pak RT. Jadi orang lain yang bakal nge-branding Pak RT itu gitu. Jadi memang kalau kita misalnya udah apa ya istilahnya punya authenticity tadi ya. Kayak misalnya saya sebagai local jeweler gitu ya. Orang-orang bakal tahu saya local jeweler gitu kan. Gimana saya nge-branding diri sendiri itu bisa bisa lewat video, bisa lewat konten, bisa lewat acara-acara seperti ini gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Perlu penyesuaian aja ya intinya. Penyesuaian dan adaptasi. Baik gitu. nih Mas. Jadi Mas Jati ini kan juga seorang yang berpengalaman di bidang branding. Jadi menurut Mas Jati gimana kondisi produk lokal Indonesia sekarang? Nah, sedikit nyambung dari personal tadi, ada yang namanya value. Nah, branding itu paling enak masuk dari value creation. Jadi bukan dari kita kalau misalnya jualan cincin kita ngomongin produk ini berkualitas, harganya murah, bla 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 gitu bakal nanti kalah di perang harga yang memang udah banyak orang ya yang apa namanya berjualan. Misal saya jualan cincin. Kalau cincin sendiri mungkin dari semua umur, anak kecil juga pakai cincin, orang tua pakai cincin, ya kan remaja pakai cincin, gitu. Tapi tinggal saya tambahin satu kata cincin pasangan, akhirnya mengerucut kan segmen pasarnya gitu kan. Apalagi cincin kawin gitu ya, yang itu cuma saya bergerak di 4 umur aja, 24 sampai 28 misalnya. Tapi ternyata itu jadi lebih fokus lagi membuat value-value yang bisa diterima sama segmen market. Orang-orang yang mungkin lagi jatuh cinta ya kan, jadi dari value brand ini tadi bisa diturunkan jadi konten marketing, jadi bisa jadi strategi komunikasi pemasaran yang bisa distrategikan karena dia lebih spesifik. Jadi ya gitu. Mungkin intinya sebenarnya brand kita, brand lokal itu sudah baik kualitasnya dan sudah siap bersaing sebenarnya Mas. Cuman tetap perlu dukungan masyarakat dong ya. Betul. Baik. Mungkin selanjutnya setelah tadi kita bahas sedikit nih tentang dunia branding ala Mas Jati, kita bakal sedikit geser nih Mas ke marketing nih sebenarnya. Jadi bagi Mas Jati, apa pentingnya marketing dan branding di era digital ini Mas? Karena kita kan udah masuk industri 4.0 nih. Seberapa penting kedua hal tersebut? Jadi biasanya kalau versinya Pak Bi ya, dia praktisi branding 50 tahun ya, dia membuat rumusan kita memang udah di 4.0 ya. Di 1.0 itu selalu membahas produk, di 2 itu dia udah customer oriented, 3 udah masuk ke value, ke 4 itu udah ngomongin kayak tribes, komunitas dan yang lain-lain gitu ya. Tapi nggak usah jauh-jauh sampai ke sana. Tadi udah kita ngomong tentang value creation ya, misalnya dari cincin pasangan gitu, cincin custom. Jadi saya jualan itu kayak mungkin jualan konsultasi atau jualan custom itu sendiri, bukan ngomongin price and product, ya kan? Nah dari situ muncul 4 umur tadi kan. Nah itu udah masuk di dalam marketing. Jadi aku bisa memetakan nih, aku medan perangnya bakal kemana gitu ya. Kalau misalnya aku bakal perang di darat, ngapain aku siap-siap kapal laut misalnya gitu kan, kurang lebih kayak gitu.
Jadi kalau aku di 4 tahun tadi adalah untuk orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang siap mau nikah, orang-orang yang berpasangan. Jadi aku nggak perlu membuat konten untuk orang tua atau anak kecil gitu. Jadi marketing untuk membuat mapping apa ya? Untuk mapping pasar kita gimana? Betul. Segmennya itu mau middle low, middle up, high end, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Mas, menurut Mas Jati sendiri apa sih perbedaan sales, marketing, dan branding nih? Jadi marketing, branding, dan selling ya. Jadi nanti jadi sales itu sebenarnya tiga kesatuan yang harus berjalan bersamaan sebenarnya. Kalau branding ini sebenarnya aktivitas untuk menanamkan benak ya. Brand itu sebenarnya benak di kepala kita. Iya. Misal kita ngomongin pasta gigi, mungkin di kepala kita udah ada list bla 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 gitu kan. Nah, yang ada di kepala kita itu kenapa bisa sampai sana? Itu dari aktivitas yang namanya branding. Jadi benak gitu. Jadi kuncinya adalah membuat calon pelanggan kita itu teringat-ingat, terngiang-ngiang terus. Betul. Wow. Iya. Biar ingatnya nggak cuma ingat, makanya dikasih value ya kan. Iya. Terus marketing ini dia untuk membuat semacam desire orang gitu kan, karena udah tahu kan nanti misalnya segmen pasarnya sekian gitu. Terus di selling ini mempercepat desire tadi, kayak biasanya ada apa namanya diskon 3 hari lagi bla bla bla, itu selling biar ada experience ya, betul. Intinya di situ jadi customer. Sudah banyak banget nih insight yang bisa kita terima dari Mas Jati dan banyak ilmu juga tentunya. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita bakal seru-seruan bareng Mas Jati. Tetap di Talkation, Talking Education for Action. Meliputi penentuan harga barang, hingga promosi untuk menarik konsumen. Ini menurut Mas Jati disebut apa? 5. Bentar, jangan cepat-cepat. Oke. 3. Udah. 2, 1, udah ya. Boleh tunjukin ke kamera. Jawaban Mas Jati adalah